Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 83 di bawah bagian wa mimma yajibu gitu ya. Kan. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidon anna qarnahu abdalul qurun summal qarnu allazi ba'dahu summal qarnu allazi ba'dahu. Dan dari sebagian yang wajib diiktikadkan adalah sesungguhnya generasi Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat adalah generasi paling abdol atau yang paling baik. Selanjutnya generasi setelahnya dan selanjutnya generasi setelahnya lagi. Penjelasan halaman 84. Termasuk yang wajib diiktikadkan bahwa generasi Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat adalah generasi yang paling abdol karena berdasarkan sebuah hadis mutawatir, khairu ammatil qarnu allazi yaluni summal ladzina la yalunihim summal ladzina yalunihim. Umatku yang paling baik adalah generasi aku dan para sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, dan kemudian generasi setelahnya lagi tabi'at tabi'in. Dan ada hadis yang menerangkan innallaha taro ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku mengalahkan umat lainnya kecuali para nabi dan para utusan Allah. Kemudian ini di akhir-akhir penjelasan kitab Tijan ya. Di sini dijelaskan kelanjutan kewajiban-kewajiban kita selaku mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik kemudian akalnya sehat, sebutnya mukallaf. Apa kewajiban selanjutnya? Meyakini, mengiktikadkan, mengetahui bahwa sebaik-baiknya kurun kalau kata kita mah generasi ya, generasi ya, kurun itu sebaik-baiknya generasi, kurun. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi kurun Kangjeng Nabi dengan para sahabat. Ya, wajib kita yakini. Enggak ada lagi generasi yang paling baik kecuali generasinya di zaman Kangjeng Nabi dan para sahabat. Angkatan kali gitu ya, angkatan generasi gitu ya. Liting kalau di polisi di TNI mah, litingan gitu ya. Yang dimaksud terbaik di sini pastinya secara agama ya, secara agama, secara akidah, secara ibadah, secara akhlak gitu ya. Bukan secara ekonomi, bukan secara fisik, ganteng-ganteng, cantik-cantik juga bukan ya. Tapi ini adalah secara agama ya, baiknya itu ya. Ada cerita di zaman Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali ini khalifah yang keempat ya. Yang pertama Abu Bakar khalifah, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali ya, khalifah tuh Sayyidina Ali. Nah, di zaman Sayyidina Ali ada salah satu orang yang kayak protes kali gitu ya.
ini apa, masyarakat lah gitu ya, masyarakatnya atau pengikutnya Sayyidina Ali berarti ya. Ketika Sayyidina Ali jadi khalifah ya, ada yang protes. Nah, kata dia nih, kenapa nih di zaman Sayyidina Ali ini kayaknya negara, ekonomi, terus yang lain-lain nggak begitu bagus lah gitu ya, nggak kayak zaman-zaman sahabat sebelumnya gitu ya, nggak kayak zaman-zaman sahabat sebelumnya. Ini sekarang masyarakat kayaknya tambah kacau nih gitu ya, kurang tertib nih gitu. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu jangan ngebandingin zaman aku, generasi Sayyidina Ali berarti gitu ya, dengan zaman-zaman masa-masa sahabat sebelum aku. Misalnya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi di zaman Kangjeng Nabi misalnya gitu. Kenapa? Karena ketika Nabi masih ada, ya ketika Nabi masih ada, pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, masyarakat-masyarakatnya, levelnya, derajatnya, keimanan, ketaatan, ibadahnya seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, bahkan seperti Sayyidina Ali. Maka wajar pemimpinnya sekelas Kangjeng Nabi, pengikut-pengikutnya, sahabatnya sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain yang keimanannya luar biasa. Maka wajar di zaman Nabi dan para sahabatnya, ya masyarakat aman kan gitu ya, semua baik-baik saja. Tapi sekarang di zaman saya, kata Sayyidina Ali ya, pemimpinnya model kayak saya, ya ini rendah dirinya Sayyidina Ali mungkin ya, pemimpinnya model kayak saya, terus orang-orang yang aku pimpin model-model kayak kamu, gitu kata Sayyidina Ali. Jadi wajar kalau keadaan kita sekarang nggak bisa disamakan seperti di zaman Kangjeng Nabi. Karena kan kualitas orangnya beda, kualitas imannya juga beda. Artinya apa? Memang nggak bisa ya generasi Kangjeng Nabi disamakan dengan generasi-generasi ke bawahnya, nggak bisa. Ya mungkin ibu-ibu juga ngalamin ya. Dulu ketika ibu-ibu di tahun 80, tahun 80, tahun 70 gitu ya. Tahun 80, tahun 70 gimana di kampung kita pengajian, terus akhlak anak-anak ke orang tua kan gitu ya. Nah, dibanding sekarang 2026. Oh, gitu ya. Paling jauh banget gitu ya. Nah, memang begitu. Jadi semakin kesini semakin rusak gitu ya, semakin rusak. Ibadah, akidah, akhlak gitu semakin rusak udah. Namanya juga kan mendekati akhir zaman gitu ya, udah mau kiamat gitu ya. Jadi semakin merosot. Ibadah juga sama ya. Ibadah yang tadarus Quran, yang sholat, yang kalau zaman-zaman dulu kan, dibanding sama orang-orang sekarang gitu ya, udah pasti ya beda. Sekali lagi ya, ini bukan masalah ekonomi. Mungkin kalau ekonomi lebih canggih sekarang dibanding orang-orang dulu kan gitu ya. Bukan masalah rumah, bukan masalah kekayaan, bukan. Tapi masalah ini akidah agama ini. Ya, ini wajib kita yakini. Supaya apa? Ya supaya kita juga nggak ngaget gitu ya. Ini kenapa ya? Tambah kesini kok tambah begini. Memang udah begitu. Ya tinggal kita tugasnya, ya walaupun emang udah begitu adanya, paling nggak kita pertahankan, paling nggak gitu ya. Kita saling menasehati gitu dah, paling nggak tugas kita mah ya. Ya wajib tuh kita yakinin. Pertama ya, generasi pertama itu kan disebutnya generasinya Kangjeng Nabi dengan sahabat ya. Kemudian setelah Nabi tidak ada, generasi berikutnya disebut sahabat dengan para tabiin ya. Nah nanti tabiin terus ya sampai ke kita dah sekarang. Nah itu nama-nama generasinya. Nah kemudian nomor 2 tuh yang disebut sahabat Nabi ya. Apa yang disebut sahabat? Orang yang pernah bertemu dan kumpul dengan Nabi walaupun sebentar, kemudian beriman sampai mati. Adapun orang yang pernah bertemu dan kenal kepada sahabat disebut tabi'in, generasi kedua.
Sedang generasi ketiga adalah yang pernah bertemu dengan tabi'in, disebut tabi'in, itu ya, tabi'in, itu ya. Siapa sahabat? Sahabat Nabi itu siapa? Yang disebut sahabat itu siapa? Orang yang pernah hidup dengan Nabi. Nah, gitu ya. Pernah hidup dengan Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi. Itu disebutnya sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, banyak sahabat itu, banyak banget ya. Itu disebut sahabat ya. Jadi orang yang pernah hidup dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Gimana kalau gini? Hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi tapi kagak beriman. Sahabat bukan? Bukan. Abu Jahal, Abu Lahab, hidup di zaman Nabi tapi nggak beriman, malah memusuhi. Itu nggak disebut sahabat, itu namanya musuh, itu namanya. Jadi sahabat mah hidup dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi meninggal. Kemudian setelah generasi sahabat disebutnya siapa? Tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang hidup di zaman sahabat dan beriman. Nah, itu tabi'in ya. Kemudian sahabat habis, meninggal semua. Tinggal tabi'in. Nah, setelah tabi'in siapa? Tabi'in. Berarti hidupnya di zaman tabi'in. Udah begitu aja terus ya. Tabi'in terus dah sampai ke sini gitu ya. Jadi yang paling mulia generasi Nabi dengan sahabat, setelah itu para tabi'in, kemudian baru tabi'in dan seterusnya ya. 3. Setelah generasi sahabat, tabi'in, derajat umat Nabi adalah sama, tapi lebih unggul dibanding dengan umat sebelumnya. Nah, setelah itu mah akhirnya semuanya sama sekarang mah ya. Nggak ada yang unggul-unggul, sekarang mah sama ya. Tapi walaupun sama, tetap saja ya umat Kangjeng Nabi dibanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya, kita paling unggul. Nih, alhamdulillah kita jadi umat Nabi ya. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad, bahkan disebutnya kan umat terakhir, Kangjeng Nabi itu ya, Nabi terakhir, kita juga umat terakhir ya. Tapi dibanding dengan umat-umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi semua daya, kita tetap paling unggul. Apa diantaranya? Nabi Muhammad, karena kita kebawahnya oleh Kangjeng Nabi ya. Kemarin udah dijelasin ya. Laulaka lama khalaqtul afla. Kalau bukan karena Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Dan kemarin ya, yang pertama diciptakan itu adalah nur ya. Nur Kangjeng Nabi. Dan ingat, nur Nabi itu bukan makhluk. Nah, ini keistimewaan Kangjeng Nabi ya. Jadi nur Kangjeng Nabi itu bukan makhluk. Kalau kita kan makhluk. Kita ini kan yang diciptakan oleh Allah ya. Allah itu kan Al-Khaliq, sang pencipta. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad bukan makhluk, bukan yang diciptakan oleh Allah. Tapi posisi Nabi mah antara Khaliq dan makhluk. Berarti sebagai apa tuh? Iya, cahaya, nur Nabi ya. Jadi posisinya antara Khaliq pencipta, makhluk kita yang diciptakan. Nabi Muhammad di tengah-tengah tuh, antara Khaliq dan makhluk. Berarti Nabi itu sebagai apa tuh posisinya? Bukan makhluk ya. Awas, Nabi Muhammad bukan makhluk ya, bukan yang diciptakan oleh Allah, bukan ya. Allah sang pencipta, kita yang diciptakan. Allah Khaliq, kita makhluk. Nabi Muhammad antara Khaliq dan makhluk, di tengah-tengah. Nah, berarti apa tuh? Maone yang punya duit, saya yang minjem duit. Marani yang di tengah-tengahnya tuh. Macomblang. Pelantara. Macomblang, pelantara. Ya. Saya mau minjem duit sama One kan malu.
nyuruh marani kan itu. Marani pinjemin dah gitu. Itu pelantara. Jadi Nabi Muhammad berarti pelantara ya. Karena pelantara Nabi kita ada. Nah, gitu ya. Itu maksudnya. Dan Nabi Muhammad kemarin manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan Allah ya, tapi manifestasinya Allah. Makanya disebutnya Nabi Muhammad itu nur kan gitu ya. Nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya gitu ya. Allah menciptakan cahaya. Nah, sebagian dari Allahnya gitu ya adalah Kangjeng Nabi gitu ya. Ini saking tingginya derajat Nabi ya, saking tingginya derajat Kangjeng Nabi gitu. Orang kedua lah gitu ya setelah Allah ya, kepercayaan Allah gitu ya, pelantara. Tapi ini nanti ya ibu-ibu memahaminya jangan sempit ya, artinya jangan nanti takutnya jadi kemana aja nih pikirannya gitu ya. Nah, jangan juga ya. Kalau ngerti alhamdulillah, kalau susah ngomong jangan diomongin gitu ya. Karena saya juga susah ini ngomonginnya ya. Takut salah ya. Ya pokoknya gitu dah. Nabi Muhammad beda ya, beda sama kita gitu ya. Udah gitu. Jelas mah Nabi itu termulia udah gitu ya. Walaupun nabinya terakhir diciptakannya, tapi derajatnya mah di atas semuanya gitu ya. Nah, gara-gara kemuliaan Nabi itu kita sebagai umatnya jadi ke bawah mulia. Itu dibanding umat-umat Nabi lain kita mulia. Salah satunya surga tidak akan boleh dimasuki oleh siapapun sebelum Muhammad dan umatnya masuk duluan. Nah itu ya. Umatnya umat terakhir tapi ke surganya kita paling duluan gara-gara kebawa oleh Kangjeng Nabi. Nah itu ya bentuk kemuliaan kita ya selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad. Dan banyak banget keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi. Salah satunya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah nggak pernah ngasih bismillah kepada nabi-nabi dan umat-umat lain, nggak pernah. Dan bismillah itu sifatnya bukan ini. Bismillah itu Allah hadiahkan. Istilahnya gitu ya. Di hadis begitu. Allah hadiahkan bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad dan umat Muhammad. Kalimat bismillah ini nggak ada yang dikasih itu dan dihadiahkan, ingat ya, dihadiahkan. Gini ibu-ibu, ada hadiah, ada sodako, ada zakat, kan itu ya, macam-macam itu ya, istilah. Kalau sodako, kalau kalimatnya sodako ya, diberikannya kepada siapa sodako? Kalau kita mau ngasih sodako, ngasihnya ke siapa sodako? Innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakin. Sodako itu diberikan kepada fuqara dan masakin, orang fakir dan orang sodako. Jadi sodako mah dikasihnya ke orang fakir, orang miskin ya. Sodako mah ya, sodako mah tuh fakir miskin yang menerimanya. Fakir itu apa? Secara fikih ya, orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Pasti ya, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, kagak kerja ya, itu orang fakir. Kerjaan kagak punya, penghasilan kagak punya, fakir itu. Pukoro namanya pukoro ya. Tapi ada ya orang nggak punya pekerjaan tapi punya penghasilan ya. Kerja kagak, dagang kagak, tapi punya tuyul berarti kan? Enggak, kalau yang punya tuyul kerjaannya tuyul berarti kan ya. Itu punya pekerjaan, babi ngepet gitu ya. Punya kontrakan, punya kerjaan, usaha kontrakan. Ini mah punya tuyul ya kerjanya tuyul, berarti kan gitu ya. Ini mah nggak punya kerjaan apa-apa ya, tapi punya penghasilan. Kalau ketua geng punya anak buah biasanya kan gitu. Anak buah kerja ya. Ada ya. Orang nggak punya pekerjaan tapi punya penghasilan, ada ya.
Kalau Abi punya penghasilan nggak Abi? Penghasilan gitu ya. Suka dapat penghasilan nggak Abi? Dia suka punya duit gak? Banyak kata Maone. Bukan punya, banyak lah. Banyak kan duit Abi yang Maone. Berani diaduin ya Maya sama duit Maone. Punya kan duit Abi yang mau ya. Abi punya pekerjaan gak? Punya. Bukan, nggak boleh kalau ngajar. Nggak boleh kalau ya. Makanya kalau suka ditanya ya, apa pekerjaannya ngajar, nggak boleh ya. Nggak boleh ngajar. Bukan pekerjaan ngajar, nggak boleh ya. Kalau ngajar mah kita ngabdi kan gitu ya. Abdi, pengabdian kita ya. Nggak boleh dibilang pekerjaan atau ya pencaharian mata, bukan. Nggak boleh ya. Pokoknya kalau ngajar, apalagi ngajar di pesantren ya. Apa pekerjaannya ngajar, nggak boleh. Maksudnya pekerjaan yang menghasilkan uang gitu ya. Nggak boleh kan ya. Masa Abi ngajar supaya dikasih amplop gitu ya, supaya dibayar. Nggak boleh ngajar. Nah, ngajar mah kita ngabdi. Kalau pekerjaan mah kan kita dagang gitu ya, atau ke PT gitu ya. Itu pekerjaan karena kan menghasilkan uang. Tapi kalau ngajar santri, ngajar ibu-ibu gitu ya, nggak boleh ya. Dan nggak bisa dinilai sama uang kan itu ya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nggak boleh engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, nggak boleh. Kalau mau ngadu-ngaduan juga, ibu-ibu minta diajarin sama Abi, misalkan gitu ya. Bi ajarin ngaji, ayo. Berani bayar berapa duit? Kalau mau adu-aduan jadi begitu ya. Tapi mau nih sebulan 1 juta Bi, wah kecil amat ya. Ngajarin ngaji ya digajinya 1 juta sebulan, kecil amat ya. Ilmu Allah murah banget jadinya kan begitu ya. Nggak bisa dibayar ya. Mone masa sebulan 1 juta Mone, saya pesantren aja 15 tahun Mone. Misalnya kan begitu ya. Berapa duit tuh saya pesantren Mone kan itu ya. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa dihargai. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nggak boleh ngejual ayat Allah dengan harga yang artinya nggak bisa dihargakan ya. Ilmu Allah nggak bisa. Jadi nggak boleh juga ditanyain ya. Pokoknya kita mengaji aja udah kan gitu. Gurunya yang ikhlas, muridnya juga. Muridnya yang ngerti mana ya. Gurunya yang ikhlas, muridnya yang ngerti, yang paham gitu ya. Bohong ya. Pokoknya mah ikhlas semuanya ya. Ya emang kalau kagak ikhlas, kalau ngajar ribet kita ya. Ngajar TPA, apalagi ngajar santri. Siapa santri yang bayar Abi sama Umi kan gitu ya. Tapi tiap hari kita ajarin gitu. Jadi nggak bisa dibilang pekerjaannya gitu. Ngajar, kita ngabdi aja jadinya ya. Ngemanfaatin ilmu, tugas dari agama kan gitu ya. Udah ngemanfaatin ilmu udah gitu. Jadi ceritanya seperti Imam Syafi'i dengan gurunya ya. Imam Syafi'i dan gurunya. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i, gurunya siapa? Bukan Imam S. Arifin, mana bukan. Imam Maliki ya. Imam Maliki ya. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, rezeki itu bisa kita dapatkan kalau kita mau bekerja. Kata Imam Syafi'i begitu tuh ke gurunya. Kita bisa dapat rezeki itu kalau kita mau kerja, dagang, usaha apa, baru dapat duit. Kata gurunya, kata Imam Syafi'i. Kata gurunya, enggak. Rezeki bisa datang walaupun kita tidak kerja, bisa. Kata gurunya. Imam Syafi'i kurang percaya waktu itu. Masa iya rezeki datang tanpa kerja gitu. Kurang percaya. Udah aja pamit aja Imam Syafi'i pulang. Di tengah jalan ada orang yang lagi panen anggur. Terus Imam Syafi'i berinisiatif, mau ngebantuin. Bantuin tuh dia panen anggur. Beres panen diupahin. Dikasihlah anggur 1 kilo apa 2 kilo. Begitu dapat anggur, Imam Syafi'i jadi ingat omongannya sama gurunya. Tuh kan kata Imam Syafi'i, bener, kalau pengen dapat rezeki mah harus mau kerja.
gara-gara saya ikut kerja panen anggur dapat ini anggur 2 kilo gitu. Udah saya mau kasih ini anggur buat guru gitu. Nggak jadi tuh pulang, balik lagi ke rumah gurunya sambil mau ngomong juga kali dia ngasih tahu pendapatnya kali gitu ya. Balik ke gurunya. Kata Imam Syafi'i, "Guru, alhamdulillah. Tadi apa yang saya bilang bahwa orang dapat rezeki itu harus kerja, ini saya buktiin. Tadi pulang dari sini saya bantu panen anggur, beres panen saya dapat nih 2 kilo. Bener, kalau pengen dapat rezeki mah harus mau kerja. Kemudian ini anggur saya berikan ke guru, buat guru gitu." Apa kata gurunya? "Alhamdulillah," sambil tersenyum. "Dari tadi saya teh lagi ngelamun aja, siang-siang gini panas-panas gini enak kayaknya kalau makan anggur gitu. Kamu datang pisan Sapi gitu. Berarti pendapatku juga benar dong," kata gurunya. "Walaupun tanpa usaha rezeki itu bisa kita dapat. Padahal dari tadi saya nggak kemana-mana, di rumah aja, tapi ini rezeki datang," katanya gitu. Artinya apa? Begitulah Allah memberikan rezeki kepada hambanya, kepada makhluknya. Bisa lewat usaha, bisa tidak lewat usaha. Nah, berarti ini tadi ya. Jadi ada orang yang kagak kerja tapi dapat penghasilan gitu. Jadi ada 2 ya. Kalau yang dapat rezeki dengan bekerja namanya muktasibin. Kalau yang dapat rezeki tanpa kerja namanya mutajaridin. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Nah, bedanya begitu doang. Jadi ada yang dapat rezeki karena kerja, namanya muktasibin, makomnya asbab. Ada yang dapat rezeki tanpa kerja, namanya mutajaridin, makomnya tajrid gitu. Jadi kayak model Abi kali begitulah gitu ya. Nggak kerja nggak apa tapi ya punya duit gitu ya. Ya bersyukur pastinya mohonnya. Ya modelnya kayak begitu deh ya. Kayak guru-guru kita juga sama lah gitu ya. Jadi ada yang begitu maksudnya gitu ya. Nggak kerja. Lagian kalau Abi kerja juga repot juga tuh ya. Kapan ngajarnya kapan gitu ya. Santri ditinggalin acak-acakan gitu ya. Lagian capek banget ya, dagang dulu ntar ngajar kayaknya. Lagi nggak kekejar dah kayaknya. Maka begitu Allah membaginya. Tapi tetap kewajiban kita mah harus usaha ya. Jangan salah lagi nih. Wah, pengen kayak Abi aja lah, saya diem aja udahlah gitu ya. Bisa mati ibu-ibu ntar kelaparan. Jadi tetap kewajiban mah kerja ya. Tetap harus usaha, harus dagang, harus kerja aja. Nah nanti posisi tadi mah Allah yang ngasih gitu ya. Nanti kayak Allah berjalannya waktu seleksi alam disebutnya. Kayak Abi kan, Abi juga bukan yang nggak kerja. Dari mulai keluar dari pesantren, dagang beras, dagang tahu pernah, dagang apa aja, pulsa apa aja, dicoba gitu ya. Emang guru begitu nyuruhnya, nggak boleh nggak kerja. Nanti kamu jadi toma kalau nggak kerja kan. Kalau kamu nggak punya penghasilan kamu toma. Toma itu berharap mulu ke makhluk gitu. Makanya kerja. Cuman ya begitu. Kerja apa aja modal habis barang kagak ada gitu. Abi teh gitu ya. Enggak Tanjung Kimpul kayaknya, Tanjung Priuk kayaknya. Pokoknya berapa kali itu kayak dimodalin habis aja sama modal-modalnya habis, sama boro-boro untung. Dagang apa aja Abi begitu aja. Terus ngaji juga jadi kagak bener gitu ya. Jadi kalau udah capek kerja sibuk, jadi ngaji ketinggalan, berjamaah ketinggalan. Ya mungkin itu sebenarnya seleksi alam. Nah udah nggak usah kerja dah, lu ngajar gitu kali gitu ya. Kali gitu ya. Ya udah ini mah kagak kerja. Udah begini aja tiap hari ngajar, ngurusin santri aja. Tapi alhamdulillah ya makan kan itu ya. Ngerokok, ngopi-ngopi gitu ya. Mobil punya, motor anak pesantren biayain kan. Ngebangun. Alhamdulillah gitu direzekiin gitu ya. Bersyukur banget bersyukur banget pokoknya mah. Syukur banget. Jadi gitu ya. Jadi jangan bukan pilihan ya, bukan ya. Jadi udah kayak Abi aja sama kayak Umi, jangan gitu ya. Tetap kewajiban kita mah usaha gitu.
Nanti di perjalanan ada orang yang sama Allah diarahkan ke situ gitu, berjalannya waktu itu mah ya. Nggak bisa dipengen-pengen, nggak bisa ya. Ya. Nah, jadi kalau orang fakir nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, tapi ada orang yang kagak kerja punya penghasilan. Ya mungkin tadi ya kelompok-kelompok mutajaridin mungkin begitu ya. Ada miskin. Kalau miskin mah kerjaan punya, tapi kerjaan punya, penghasilan punya, tapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurang. Kalau butuh seharinya dia 100.000, butuhnya 100.000, dia kerja cuma dapat 90.000, 50.000, nah itu orang miskin disebutnya. Punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, itu miskin tuh ya. Nah, jadi kalau fakir sama miskin belangsakan mana? Fakir sama miskin, belangsakan orang fakir apa orang miskin? Kalau fakir nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Kalau miskin punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak cukup. Jadi lebih belangsak fakir apa miskin? Fakir ya. Lebih belangsak, lebih susah ya. Kerjaan kagak punya, penghasilan kagak punya, fakir mah ya. Ada lagi, fakir itu pukoro kan ya, pukoro. Ada lagi yang lebih belangsak dari pukoro. Siapa? Pukoro udah belangsak ya. Ada lagi yang lebih belangsak dari pukoro, apa? Pukere. Pukoro masih mending ya. Pukere ini parahnya. Pukere, parah itu pukere itu ya. Aduh, parah ya. Belangsak banget itu pukere itu ya. Itu ya. Jadi fakir lebih ini ya. Kalau miskin mah ada kerjaan, ada penghasilan, cuman gak mencukupi ya. Ibu-ibu sehari berapa? Masa 2.000 mana? Ibu-ibu kebutuhan sehari berapa duit ibu-ibu? Beda-beda. Di pukul rata. Kira-kira 100. Sehari 100. Kalau dibagi 100.000 kira-kira. Pukul rata 100.000 sehari. Berarti sebulan 3 juta. Kemarin saya ngobrol ya, kemarin kan pengajian alumni kemarin tuh ya, pengajian alumni. Saya ngobrol tuh sama teman saya alumni. Kalau sesama alumni kan pasti kegiatannya sama ya, kayak saya ngajar-ngajar gitu ya. Cuman dia kebetulan ngajarnya sekolah, kemudian ngajar anak-anak maghrib TPA. Saya ngobrol tuh sama dia. Dia anaknya 3. Yang satu SMK kelas 2, yang satu SD kelas 4, yang satu baru 2 tahun lah kalau nggak salah, 3. Rumahnya di Cibitung, di Rawalele rumahnya. Asojib Rawalele, bukan Rawalele. Iya sama Rawalele ya. Ini Rawalele ya. Lah iya sama dia Rawalele. Ya. Cibitung cuman dia. Maksudnya Cibitung Cibitung. Iya kecamatan. Kecamatan Cibitung ya. Kok bisa sama sih ya? Ini Cibitung kampung, Rawalelenya kampung juga itu ya. Kalau dia mah Cibitungnya kecamatan, tapi kampungnya Rawalele. Kok sama sih Rawalele ya? Sama ya, Rawalele. Namanya. Kita mah kan kampung ya. Iya. Jalan dah, jalan Rawalele ya. Saya ngobrol sama dia tuh ya. Ngobrol sama dia. Biasa dah kalau sama temen suka gitu ya, ngobrol gitu. Dia namanya Ustadz Saiful Haq. Saya manggilnya sama temen Ipung gitu, Ipung gitu si Ipung. Ipung. Itu anak 3, bini 1, ngajar di sekolah. Berapa duit itu sehari? Resiko kata saya gitu ya. Berapa sehari resiko? Bocah jajan 3 sehari 50.000 kata dia gitu. 3 orang tuh ya 50.000 kata dia. Jajan. Terus itu makan, masak itu bini berapa itu? Bini masak segala macem. Kadang mah katanya pokoknya 150.000 udah sehari kata dia gitu.
Pokoknya dikasih sama bininya tuh 150.000 kata dia. 150.000 pokoknya itu buat jajan, buat masak, buat apa dah kata pokoknya segitu. Kata dia tuh katanya, saya baru bisa ngasih segitu katanya. Berarti kan dia sehari kebutuhannya 150.000. Berarti kalau sebulan 4,5 juta. 4,5 juta kata dia, 4,5 juta. Ya udah aja tuh kalau 4,5 juta mah, daripada ngasih setiap hari 150.000 kan ribet. Udah aja Pung, kasihin aja sama bini. Enggak, dia mah enggak, listrik beda lagi kata dia. Listrik, cicilan beda. Itu mah buat bininya masak gitu ya, sama anaknya jajan gitu ya. 150. Kata saya kasih aja udah Pung sama bini 4,5 juta, biar nggak ngasih tiap hari. Lah kan gaji saya nggak segitu langsung, kata dia begitu. Gaji saya sebulan nggak segitu langsung dapatnya, kadang 2 juta dapatnya, nanti baru dapat lagi dari mana kata dia gitu. Saya juga suka nawarin kembang, tahu apa gitu, pokoknya dia apa aja dah, tani gitu. Oh jadi kagak ada duitnya, iya. Ya paling 2 juta kata dia dari sekolahan dapat. Ya udah kalau dapat 2 juta kasihin aja sama istri buat berapa hari tuh gitu. Pernah katanya dicoba begitu. Masa seminggu udah habis kan? Lah ngapa begitu? Kan sehari 50, berarti 2 juta kan 13 hari lah berapa gitu ya. Kenapa seminggu habis? Namanya juga orang perempuan kata dia gitu ya. Beli baju mulu katanya, COD segala macam dah gitu ya. Oh iya. Terus gimana? Udah sekarang mah sehari aja tiap hari saya kasih 150.000 kata dia gitu. Ya udah dah. Jadi berarti kebutuhan dia 4,5 juta, belum listrik, belum cicilan. Jadi kata dia total ya 7 juta dah sebulan kata dia begitu. Kemudian dia 7 juta sebulan. Kata saya, Pung, kalau kamu dikasih uang sebulan 10 juta nih, mau nggak? Kan kebutuhan dia cuma 7,5 ya. Ya mau atuh 10 juta mah gitu ya. Ya jadi ada lebih kan ya. Kalau dia 10 juta sebulan kan gitu ya. Wah mau banget atuh 10 juta sebulan mah. Tapi Allah nggak bakal kasih lu segitu kata saya gitu ya. Sama teman kita ngomong ya. Emang apa? Lu kalau dikasih 10 juta sebulan lu pasti poligami gitu ya. Lelaki begitu ya. Nggak boleh ada duit banyak belagu kan gitu ya. Pasti poligami. Makanya udah Allah cukupin aja 7,5 juta buat dia kan. Karena dikasih lebih pasti kawin lagi ya lelaki. Udah repot. Biasanya begitu ya maunya ya. Udah gitu. Jadi artinya ya mungkin kalau kebutuhan beda-beda kita ya. Cuman rata-rata segitu kali ya. 100.000, 150 gitu ya. Jajan anak itu anaknya 3 deh ya. Kalau model kayak Abi anaknya 5, berarti kan itu ya. Anaknya 5. Anak biologis itu anak 5. Anak santrinya saya 20 ya. Itu juga anak ya. Anak santri bagi-bagi ya. Ada anak santri anak-anak, ada anak santri anak santri yang udah tua. Itu anak Abi juga itu yang tua juga berarti ya. Nah, itu berarti kali berapa duit dah itu sehari berarti ya. Sama buat makan. Jadi beda-beda kebutuhan kita masing-masing. Tinggal tadi berarti ya. Yang fakir atau yang miskin beda posisinya secara ilmu fikih, walaupun ada orang yang tidak bekerja dia diberi penghasilan. Nah itu mungkin ada yang begitu. Nah bagi orang fakir miskin dia boleh dikasih sodakoh. Sodakoh itu ya. Tapi ada yang disebut hadiah. Hadiah nih, ada hadiah ya. Kalau hadiah mah bukan buat orang fakir miskin ya. Hadiah mah ya bukan, hadiah mah ya. Hadiah biasanya Agustusan, 17 Agustus. Anak kita lomba. Kan suka dapat hadiah ya. Itu anak kita dapat hadiah karena fakir miskin bukan? Bukan ya. Hadiah mah ya. Istilah hadiah mah ya. Ya karena dia juara gitu ya. Hadiah ya. Jadi bukan karena dia fakir atau miskin, hadiah mah ya. Nah, ibu-ibu kalau mau ngasih guru nih, ngasih duit, ngasih beras, ngasih apa aja ya. Mau ngasih kebo sama Abi misalnya ya. Jangan sodako bilangnya ya. Abi, saya sodako kebo buat Abi. Jangan. Kalau begitu mau nganggap saya
Kalau mau dibilang sodako ya, berarti anggap abi teh fakir, kalau enggak miskin. Kasihan abi ya. Jangan, hadiah ya. Bibi saya hadiahkan seekor kebo buat abi, hadiah ya. Bibi saya hadiahkan uang, nah gitu ya. Bibi hadiah gitu, kasih baju, uang apa aja, kalau ke guru hadiah bilang ya. Atau ke orang tua gitu ya, hadiah aja. Ini ibu, pak, saya hadiah buat ibu bapak nih, apa aja gitu, terserah hadiah. Jangan bilangnya sodako ya. Ini ada sodako sedikit bi, udah sodako sedikit lagi ya. Kacau. Ke siapa? Hadiah ya. Ke orang tua pokoknya bilang hadiah aja. Pokoknya kita ngasih duit, ngasih jajan, ngasih beras, ngasih apa ya. Karena kalau kita bilangnya sodako, nanti oh nggak apa-apa gitu doang juga ya. Berarti nggak ada sodako, nggak ada hadiah itu ya, ngasih aja gitu ya. Tapi bagusnya mah pakai hadiah aja dah, pakai kalimat hadiah. Ini mah hadiah dari saya buat emak, udah gitu aja. Ini mah hadiah dari saya buat emak gitu ya, amplopin atau duit gitu ya apa. Bagusnya begitu ya, karena kalau hadiah kata-kata yang istimewa yang diungkapkan kepada orang yang kita hormati gitu ya, hadiah. Seperti tadi kembali Bismillahirrohmanirrohim, Allah hadiahkan, bukan disodakoin ya, dihadiahkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Berarti Bismillah sesuatu yang sangat istimewa. Kangjeng Nabi juga istimewa karena dihadiahi, dihadiahi Bismillah gitu. Nah itu salah satu keistimewaan Kangjeng Nabi dan umatnya gitu. Jadi umat-umat kita sekarang semuanya kedudukannya sama pada dasarnya, tapi dibanding umat-umat yang lain kita menjadi umat yang terbaik gitu ya. Sodako buat ngelebur dosa. Niatnya apa gimana? Kalau masih ke guru kan bilangnya sodako seandainya gitu ya. Sama aja kita tuh ngasih kotoran kan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi gini, Nabi Muhammad dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Dari situ penjelasannya tuh ya. Kangjeng Nabi Muhammad ya, dengan keturunannya nggak boleh nerima zakat. Zakat itu salah satu istilahnya dalam Quran adalah sodako. Sodako itu zakat. Kenapa Kangjeng Nabi dan keluarganya nggak boleh nerima zakat atau sodako? Karena zakat itu adalah pembersih harta ya, zakat itu ya. Jadi kan kita kalau punya harta wajib dijakatin ya, kalau disobkan gitu ya. Nah kenapa harus dijakatin? Karena kalau nggak dijakatin kan harta kita kotor. Nah berarti kan harus dijakatin supaya bersih. Berarti zakat itu fungsinya pembersih atau ngebuang kotoran harta kita. Berarti zakat itu kotoran, itu ya. Ini mah istilah ininya ya. Maka Nabi, karena Nabi itu mulia, keturunan Nabi itu mulia, nggak boleh dikasih kotoran. Nah termasuk kepada guru kita, kenapa kita nggak boleh ngasih sodako? Karena ya sama aja kita jadi ngerendahin derajat guru, makanya kasihnya hadiah gitu ya. Nabi kalau dikasih hadiah diterima, Nabi dulu. Jadi Nabi pernah ya dikasih daging, kalau nggak salah dalam hadis ya, ada sahabat ngasih daging, ya Rasul ini ada daging, saya mau berikan kepada Rasul. Nabi nanya, ini sodako atau apa gitu ya. Kalau sodako kata Nabi, aku nggak mau nerima. Kalau daging ini dianggap sodako buat aku nggak mau nerima karena itu kotoran, berarti kan dihina. Tapi kalau ini hadiah, aku mau gitu. Mau nerima Nabi kalau hadiah gitu. Dikasih daging tapi hadiah gitu. Nah itu mungkin itu ya istilahnya. Jadi sekali lagi kalau ke guru, walaupun sebetulnya jatuhnya ya kayak kita sodako ya, sebetulnya ya kita kasih ke guru teh tetap balasan sodako mah sama. Kalau itunya mah ya kita hadiah uang nih ke guru, sama balasannya mah kayak kita ngasih sodako begitu ya. Bahkan di dalam kitab kan dijelasin ya, paling abdolnya ngasih sodako lah gitu ya, atau hadiah itu yang paling pertama ke guru ternyata, yang kedua ke orang tua, yang ketiga kepada saudara, baru terakhir orang fakir miskin lah gitu, yatim dan lain-lain. Ternyata begitu ya.
Jadi tetap walaupun kita ini guru saya ngasih hadiah ya tetap pahala itunya mah sama gitu ya. Cuman bahasanya ya. Kalau gurunya ngerti nanti jadi kesinggung soalnya kalau guru ngerti ya. Ini Pak Ustadz saya ngasih sodako. Kalau gurunya ngerti, wah kalau kesinggung terus bahaya kalau misalnya enggak saya nggak mau. Wah bisa bahaya juga kalau begitu ya ditolak gitu ya. Makanya kita udah ngaji sekarang udah paham. Jadi kalau ke guru kita doain hadiah. Guru maaf ini ada hadiah sedikit dari saya. Gitu. Mohon diterima. Gitu udah gitu. Hadiah. Ya jangan bilangnya ngasih sodako, sedekah gitu ya, sodako ya. Tapi kita bilangnya ngasih hadiah ya. Sampai di situ nanti kita lanjutkan nomor 4. Para sahabat disebut generasi unggul. Mudah-mudahan manfaat. Amin.